Allah tidak menciptakan dirimu hanya untuk mencari uang lalu mati. Bocor soal ujian tidak ada kaitannya dengan kesuksesan. Pertanyaan di kuburan telah bocor, namun masih banyak orang yang gagal. Pertahankan agamamu, bukan pasangan harammu. Yang diperbaiki ekonominya, yang rusak sholatnya. Sekarang waktunya kerja, malam waktunya istirahat, terus mengulanginya sampai kematian itu datang. Dunia ini hanya bercanda, yang serius itu hanya kematian. Kenapa harus akhirat yang diutamakan? Karena sesibuk apapun kamu merencanakan masa depan, sekali Allah bilang pulang, rencanamu akan kelar. Ingat, semua hanya titipan. Siang kembali hadir, mengingatkan bahwa hidup itu terus berputar. Buku yang paling aku takuti adalah buku amalku sendiri, padahal aku sendiri yang merancangnya. Inilah kisah cara malaikat Israel mencabut nyawa di dua ujung dunia sekaligus. Dikisahkan suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan pertanyaan kepada malaikat maut. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, bagaimana caramu mencabut nyawa seseorang yang berada di timur, sementara pada saat yang sama engkau harus mencabut nyawa di barat, juga ketika ada malapetaka dan pertempuran antara dua pihak?" Malaikat maut menjawab, "Atas izin Allah, aku hanya memanggil nyawa-nyawa itu, dan mereka semua akan berada di antara kedua jariku." Ibnu Abid Dunya dalam kitab At-Tahrir Al-Murassakh meriwayatkan bahwa bumi bagaikan nampan yang dibentangkan bagi malaikat maut. Dari sana, ia bisa mengambil nyawa-nyawa sesuka hati atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Inilah kisah anak kecil yang memberikan nasihat yang berharga. Di saat itu, Imam Hanafi bertemu dengan seorang anak kecil yang menggunakan sepatu kayu. Lalu beliau menasihatinya dan berkata, "Hati-hati, nak, dengan sepatu itu. Jangan sampai kamu tergelincir." Anak kecil itu tersenyum dan berkata, "Iya, bolehkah aku tahu siapa nama kakek?" Imam Hanafi pun menyebutkan namanya. Setelah mengetahui namanya, anak itu berkata, "Jadi kakek adalah imam besar yang terkenal itu? Hati-hati kek dengan gelar itu. Jangan sampai kakek tergelincir ke neraka gara-gara gelar tersebut. Sepatu kayuku mungkin bisa membuatku tergelincir di dunia, tetapi gelar kakek bisa menjerumuskan kakek ke dalam api neraka jika disertai kesombongan dan keangkuhan." Seketika Imam Hanafi pun menangis. Beliau tak menyangka bahwa pelajaran berharga itu datang dari seorang anak kecil. Inilah kisah seorang ahli tahajud yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham kaget dengan sosok makhluk yang duduk di tepi sumur. Sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari para hamba pecinta Allah, dan buku yang kupegang ini berisi nama-nama mereka." Kemudian Abu bin Hisham meminta malaikat untuk mencari namanya dalam buku tersebut. Namun, betapa terkejutnya ia ketika malaikat itu tidak menemukan namanya. Malaikat pun berkata, "Anda memang ahli tahajud, tetapi hatimu dipenuhi riya. Di sekitarmu ada orang sakit dan kelaparan, tapi tak pernah Anda pedulikan. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi hamba yang dicintai Allah jika Anda sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Mendengar itu, Abu bin Hisham pun menangis dengan penuh penyesalan. Inilah kisah keimanan Nabi Ibrahim yang tak tergoyahkan dan pasir ajaib. Suatu hari, Raja Namrud mengadakan pesta besar dan membagikan makanan kepada semua orang yang hadir, termasuk Nabi Ibrahim. Namun dengan satu syarat, mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim yang menolak dengan tegas syarat tersebut, kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. Di tengah perjalanan pulang, Nabi Ibrahim memenuhi kantungnya dengan pasir dengan tujuan agar dapat menghibur keluarganya di rumah. Setibanya di rumah, beliau menaruh kantung tersebut dan langsung beristirahat. Namun keesokan harinya, Nabi Ibrahim kaget dengan banyaknya makanan yang sudah tersaji di atas meja. Dengan rasa penasaran, beliau pun bertanya kepada sang istri, "Dari manakah engkau mendapatkan semua makanan ini?" Istrinya yang merasa heran menjawab, "Aku mendapatkan bahan-bahan makanan ini dari kantung yang engkau bawa pulang kemarin." Setan saja lari ketika melihat Umar, apalagi para wanita. Suatu hari, Rasulullah sedang berbincang dengan beberapa wanita Quraisy di rumah beliau. Tiba-tiba terdengar suara Umar datang hendak bertamu, dan seketika wanita-wanita itu berlari dan bersembunyi hingga membuat Rasulullah tertawa. Melihat Rasulullah tertawa, Umar pun heran dan bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku heran pada wanita-wanita itu. Begitu mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi." Dengan penuh penasaran, Umar bertanya, "Wahai para wanita, mengapa kalian takut padaku dan tidak takut pada Rasulullah?" Mereka menjawab, "Karena engkau lebih keras dan kasar dibandingkan beliau." Rasulullah pun bersabda,
Wahai Ibnul Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jika setan melihatmu berjalan di suatu jalan, dia akan mencari jalan lain untuk menghindarimu.